Gangguan fisik penglihatan dan pendengaran, kesehatan dan trauma otak dalam kesulitan belajar. Yang pertama, gangguan fisik. Pengertian kesulitan belajar akibat keterbatasan mobilitas dan kontrol motorik yang mempengaruhi aktivitas belajar. Prevalensi sekitar 0,8% anak usia 7-18 tahun di Indonesia mengalami disabilitas dan banyak dari mereka menghadapi kesulitan belajar serta ketidaksertaan dalam akses pendidikan. Hampir 30% anak dengan disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan dan mereka memiliki peluang lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan dibandingkan teman sebaya tanpa disabilitas. Yang kedua yaitu karakteristik gangguan fisik, gerak dan sikap badan. Keterbatasan mobilitas membutuhkan alat bantu seperti kursi roda. Yang kedua yaitu keterampilan menolong diri. Keterbatasan dalam aktivitas mandiri seperti mencuci piring sendiri, menyuci baju, makan sendiri, dan lain sebagainya. Komunikasi, sulit berbicara atau menulis, memerlukan alternatif komunikasi. Lalu yang terakhir yaitu kebutuhan psikologis, tantangan emosional dan sosial anak. Faktor dan penyebab identifikasi kesulitan belajar akibat gangguan fisik. Yang pertama yaitu faktor penyebab, penyakit bawaan lahir, cedera fisik, gangguan perkembangan motorik, faktor lingkungan yang kurang mendukung. Lalu identifikasi dan asesmen, observasi kemampuan gerak dan komunikasi, kolaborasi dengan ahli seperti terapis, okupasi, dan dokter atau psikolog, lalu penilaian keterampilan mandiri dan interaksi sosial. Pendekatan pembelajaran anak dengan gangguan fisik seperti penyediaan alat bantu belajar, adaptasi lingkungan sekolah yang ramah difabel, dukungan emosional dan sosial, serta pelatihan keterampilan mandiri. Yang kedua yaitu gangguan penglihatan dan pendengaran. Gangguan penglihatan dan pendengaran adalah hambatan dalam mengakses informasi visual dan auditori. Prevalensinya di Indonesia sekitar 10% anak usia sekolah mengalami gangguan penglihatan yang berdampak pada kemampuan belajar. Karena penglihatan yang baik penting untuk membaca, menulis, dan aktivitas belajar lainnya. Karakteristik gangguan penglihatan dan pendengaran, sulit membedakan suara atau bunyi yang serupa, kesulitan memahami instruksi verbal atau visual. Yang ketiga, gangguan fokus dan konsentrasi. Yang keempat, keterbatasan memanfaatkan media visual dan auditori. Lalu faktor penyebab dan identifikasi gangguan penglihatan dan pendengaran ini adalah faktor penyebabnya ialah penyakit bawaan atau keturunan, cedera pada mata atau telinga, infeksi atau penyakit kronis, paparan lingkungan yang berbahaya. Identifikasi dan asesmennya, yang pertama kita bisa melakukan tes pendengaran dan penglihatan, observasi perilaku di kelas, penggunaan alat bantu seperti audiogram atau tes visual. Pendekatan pembelajaran untuk anak dengan gangguan penglihatan dan pendengaran, yang pertama yaitu alat bantu seperti braille, audiobook atau alat bantu dengar, strategi pengajaran visual atau auditori yang disesuaikan. Yang ketiga yaitu komunikasi melalui bahasa isyarat, dan yang keempat yaitu adaptasi lingkungan belajar. Materi selanjutnya yaitu ada kesulitan belajar yang disebabkan oleh gangguan kesehatan. Pengertiannya yaitu kesulitan belajar akibat gangguan kesehatan adalah hambatan dalam memahami dan menyelesaikan tugas belajar yang disebabkan oleh kondisi kesehatan fisik, mental, atau emosional, baik yang kronis maupun akut, yang berdampak pada kemampuan belajar anak atau remaja. Prevalensi gangguan kesulitan belajar yang disebabkan oleh gangguan kesehatan di Indonesia hanya 6,79%. Anak usia 10-15 tahun di Indonesia memiliki kebugaran jasmani yang baik, sedangkan 77,12% berada dalam kategori kurang yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar siswa. Selanjutnya ada karakteristik kesulitan belajar yang disebabkan oleh gangguan kesehatan. Yang pertama itu ada absensi yang tinggi. Anak dengan gangguan kesehatan seringkali absen dalam waktu yang cukup lama akibat rawat inap, pemeriksaan medis, atau pemulihan di rumah. Kemudian yang kedua, penurunan stamina dan fokus. Penyakit kronis dapat menyebabkan kelelahan berkepanjangan yang mempengaruhi kemampuan anak untuk fokus dalam belajar. Kemudian yang ketiga, ada kecemasan dan stres emosional. Anak mungkin terasa cemas ketika kondisi kesehatannya atau
Anak mungkin merasa cemas tentang kondisi kesehatannya atau merasa berbeda dari teman-temannya yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Kemudian yang keempat, ada keterbatasan dalam aktivitas fisik dan kelompok. Beberapa kegiatan sekolah seperti olahraga atau kegiatan kelompok yang membutuhkan aktivitas fisik sulit diikuti oleh anak dengan gangguan kesehatan. Selanjutnya, ada faktor penyebab dan identifikasi kesulitan belajar akibat gangguan kesehatan. Yang pertama itu ada faktor penyebab dulu. Di antaranya ada penyakit kronis seperti asma dan diabetes. Penyakit jangka panjang yang memerlukan perawatan rutin dapat mengganggu konsistensi dalam proses belajar siswa. Kemudian yang kedua itu selanjutnya ada infeksi atau kondisi imunologi. Penyakit akibat gangguan sistem kekebalan tubuh atau infeksi berkepanjangan juga dapat mempengaruhi kesehatan anak dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang terakhir itu ada dampak pengobatan dan terapi medis. Beberapa pengobatan memiliki efek samping seperti kantuk, mual, atau penurunan konsentrasi yang mengganggu fokus belajar anak. Kemudian selanjutnya ada identifikasi dan asesmen. Yang pertama itu ada riwayat medis anak, memeriksa riwayat penyakit, jenis pengobatan yang sedang dijalani, dan tingkat keparahan kondisi kesehatan anak. Kemudian selanjutnya ada observasi konsistensi kehadiran dan fokus belajar, memantau pola absensi, stamina, dan sejauh mana anak dapat fokus pada tugas yang diberikan. Kemudian yang terakhir ada kolaborasi dengan tenaga medis. Kolaborasi di sini tuh gunanya untuk bekerja sama dengan dokter, perawat, atau ahli medis lainnya untuk memahami kondisi kesehatan anak dan penanganan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran kesulitan belajar yang disebabkan oleh gangguan kesehatan. Yang pertama, penyesuaian jadwal belajar. Memberikan fleksibilitas dalam jadwal yang mengakomodasi kondisi kesehatan anak seperti waktu istirahat tambahan atau jadwal khusus. Kemudian, dukungan emosional dari guru dan teman. Membangun lingkungan yang mendukung secara emosional untuk membantu anak merasa diterima dan nyaman di kelas. Kemudian yang ketiga, pembelajaran jarak jauh jika diperlukan. Gunanya itu untuk memberikan opsi pembelajaran online atau tugas tambahan di rumah ketika anak tidak bisa hadir di sekolah. Dan yang terakhir ada pengurangan beban tugas akademik. Gunanya untuk memberikan penyesuaian tugas dan ujian agar sesuai dengan kemampuan dan kondisi fisik anak. Selanjutnya, ada kesulitan belajar yang disebabkan oleh trauma otak. Kesulitan belajar akibat trauma otak ini adalah gangguan kognitif, emosional, dan fisik yang mempengaruhi kemampuan individu dalam memahami dan menerapkan informasi. Kemudian, prevalensi kesulitan belajar akibat trauma otak di Indonesia belum tercatat secara spesifik, tetapi data dari Riskendas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi cedera kepala mencapai 11,9% dengan cedera traumatik sebagai kasus umumnya. Selanjutnya ada karakteristik dari kesulitan belajar yang disebabkan oleh trauma otak. Yang pertama itu ada masalah dalam memori dan konsentrasi. Kesulitan mengingat informasi baru dan mempertahankan fokus dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, lambat dalam memproses informasi. Hal ini karena siswa memerlukan waktu lebih lama untuk memahami instruksi dan merespon pertanyaan. Kemudian yang keempat, gangguan emosi dan perilaku. Gangguan emosi dan perilaku ini itu karena disebabkan oleh perubahan suasana hati yang drastis, mudah marah,
atau mengalami kecemasan yang berlebih. Terus yang kemudian keempat itu ada kesulitan motorik dan sensorik. Karena adanya gangguan dalam keterampilan motorik halus seperti menulis atau sensitivitas terhadap cahaya atau suara. Selanjutnya, ada faktor penyebab dan identifikasi kesulitan belajar akibat trauma otak. Faktor penyebabnya di antara lain ada keparahan dan lokasi cedera otak. Semakin parah cedera dan semakin penting area otak yang terpengaruh, maka semakin besar pula dampaknya terhadap fungsi kognitif dan kemampuan belajar siswa. Kemudian, ada usia saat cedera. Anak-anak dan remaja, karena otaknya masih berkembang, dapat lebih terpengaruh oleh trauma otak dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian yang ketiga ini ada kondisi terkait sebelumnya. Jika individu memiliki gangguan belajar atau kondisi psikologis lainnya, trauma otak dapat memperburuk kesulitan belajar mereka. Dan yang terakhir, itu ada dukungan lingkungan. Lingkungan yang kurang mendukung, seperti keterbatasan dukungan sosial atau sumber daya pendidikan, dapat memperburuk tantangan dalam mengatasi kesulitan belajar akibat trauma otak. Selanjutnya, ada identifikasi dan asesmen. Yang pertama, pengamatan perubahan kognitif dan emosional. Gunanya untuk memantau perubahan dalam perilaku, kemampuan berpikir, dan pengelolaan emosi anak. Kemudian yang kedua, ada tes kognitif. Untuk tes kognitif ini digunakan untuk menilai memori, perhatian, kecepatan pemrosesan informasi, dan kemampuan eksekutif anak. Tes ini gunanya untuk membantu mengidentifikasi area mana yang paling terpengaruhi oleh trauma otak. Kemudian, yang ketiga, ada wawancara dengan keluarga dan guru. Gunanya itu untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang terdekat untuk memahami kondisi anak secara menyeluruh. Selanjutnya, ada pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan. Yang pertama ini ada pengajaran multimodal, yaitu menggunakan visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian yang kedua, ada latihan memori dan fungsi eksekutif. Gunanya itu untuk melatih kemampuan mengingat, merencanakan, dan untuk mengatur tugas. Kemudian yang ketiga, itu ada dengan dukungan terapi psikologis dan fisik. Gunanya itu terapi ini untuk membantu mengelola emosi dan meningkatkan keterampilan motorik. Dan yang terakhir, ada penggunaan teknologi pendukung. Manfaat dari penggunaan teknologi pendukung ini untuk memanfaatkan perangkat seperti aplikasi pembaca teks atau alat bantu memori digital. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan dari seluruh materi yang telah disampaikan, yaitu kesulitan belajar disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan fisik, penglihatan, pendengaran, kesehatan, dan trauma otak, yang masing-masing mempengaruhi kemampuan anak dalam belajar. Anak dengan gangguan fisik memerlukan dukungan alat bantu dan lingkungan yang ramah disabilitas. Gangguan penglihatan dan pendengaran memerlukan strategi komunikasi alternatif. Kemudian, gangguan kesehatan dapat mengganggu konsistensi belajar sehingga dukungan emosional dan penyesuaian kurikulum itu sangat penting. Dan emosional memerlukan strategi pembelajaran adaptif dan lingkungan stabil. Pendekatan inklusif, kolaborasi antara pihak terkait, serta penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang fleksibel itu sangat penting untuk mendukung perkembangan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.